Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa new normal ini, biasakanlah berpola hidup yang sehat ya nak. Konsumsi makanan bergizi, jaga kesehatan dengan cara selalu mengenakan masker, social distancing, dan selalu cuci tangan setiap selesai menyentuh barang. Ada baiknya pelajaran kali ini kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Tadi pagi, sesaat setelah kalian bangun tidur, kalian kemana? Diam di tempat tidur? Barangkali ada langsung ke kamar mandi ya? Atau langsung ke meja makan? Melihat isi dari tudungnya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa sampai ke sana? Ya, benar, yaitu dengan berjalan. Selanjutnya, saat kalian berjalan tadi, anggota tubuh apakah yang digunakan untuk bergerak? Nah, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, gerak pada manusia juga dimungkinkan karena adanya kerjasama antar tulang dan antar otot. Perlu kalian ketahui, sistem gerak pada manusia itu terjadi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tulang atau rangka. Rangka tubuh kita memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Yaitu satu, sebagai penegak tubuh. Supaya tubuh kita bisa berdiri, maka dibutuhkan tulang. Coba bayangkan, seandainya kamu tidak punya tulang, apakah bisa kamu berdiri? Tentu tidak, bukan? Oke, fungsi yang kedua dari tulang adalah sebagai pembentuk tubuh. Nah, yang memberi bentuk tubuh kita, apakah kita itu tinggi atau pendek? Apakah kita jalannya lurus atau membungkuk? Itu dipengaruhi oleh tulang. Jadi fungsi tulang kedua adalah sebagai pembentuk tubuh. Fungsi ketiga dari tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi keempatnya sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Nah, ini berarti sel darah merah di tubuh kita dibentuk di tulang. Makanya, pada saat kamu bikin sop tulang, salah satu yang enak adalah pada saat kalian menghirup sumsum tulang. Nah, disitulah diciptakan sel darah merah. Fungsi yang terakhir dari rangka atau tulang adalah sebagai alat gerak pasif tentunya. Selanjutnya, tulang atau rangka tubuh kita itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian rangka badan, dan tulang anggota badan. Sekarang kita berbicara mengenai tengkorak. Tengkorak itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian muka. Nah, di bagian kepala kita itu terdapat tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang tengkorak. Sedangkan di bagian muka itu terdapat tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, dan tulang air mata.
Masing-masing tulang tersebut berjumlah 2, kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi yang hanya punya 1 buah. Selanjutnya, rangka badan. Tulang rangka badan itu dibagi atas 4 kelompok, yaitu tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang pinggul, serta tulang bahu. Tulang rusuk atau tulang iga tersusun dari 12 pasang tulang iga yang semuanya berpangkal pada tulang punggung dan dapat dikelompokkan sebagai 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati. Tulang ini menempel pada tulang dada, sedangkan bagian belakang menempel pada tulang punggung. Nah, berarti dia terkunci ya. B. 3 pasang tulang rusuk palsu. Kenapa dikatakan tulang rusuk palsu? Nah, pada bagian belakang menempel pada tulang punggung, sedangkan bagian depan menempel pada tulang rusuk di atasnya. Nah, jadi dia dikatakan palsu karena tidak menempel pada bagian tulang dada, tapi dia nebeng sama tulang rusuk yang lainnya. Makanya dikatakan tulang rusuk palsu. Kelompok C, 2 pasang tulang rusuk melayang. Berada pada bagian tulang rusuk, menempel pada bagian tulang punggung, dan bagian depan melayang karena tidak menempel pada tulang dada. Oke. Tulang dada. Tulang dada merupakan sebuah tulang pipi yang terletak di tengah dada. Tulang dada ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian badan, dan bagian pedang-pedangan. Bagian atas merupakan sepotong tulang yang berbentuk segitiga yang berhubungan dengan tulang selangka. Bagian badan yang berhubungan dengan 7 pasang tulang rusuk sejati, dan tulang pedang-pedangan merupakan bagian taju pedang yang tersusun atas tulang rawan. Tulang belakang. Nah, lebih mudahnya mungkin kalian menyebutnya sebagai tulang punggung. Ternyata tulang punggung kita terdiri atas 5 kelompok, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan 4 ruas tulang ekor bersatu. Loh, kok ada tulang ekor? Nah, ternyata walaupun kita tidak memiliki ekor, ternyata tulang ekornya tetap kita miliki. Apa fungsi tulang ekor? Oke, Ibu jelaskan. Anak-anak Ibu semua, Ibu berharap kalian mendengarkan penjelasan Ibu mengenai tulang ekor satu ini. Tolong supaya kalian berhati-hati dalam bersenda gurau dengan teman-teman. Ibu yakin kalian pasti sering melihat dan barangkali juga ada yang pernah melakukannya. Berniat iseng, kalian ngerjain teman-teman, kawan lagi duduk, kemudian berdiri, dan pada saat dia hendak duduk lagi, kalian menarik kursi. Apa yang terjadi? Otomatis kawan tadi akan terjatuh. Nah, karena kawan terjatuh, kalian akan tertawa. Stop tertawa. Kenapa Ibu bilang stop? Karena itu bisa berakibat fatal. Nah, pernah kejadian hal yang sama dilakukan kepada temannya. Dan, nah, pada saat temannya yang dikerjain itu terjatuh ke lantai, dia langsung terdiam. Setelah dicek dan recheck, kemudian dibawalah ke dokter.
Apa yang terjadi? Sangat mengejutkan. Dokter menyatakan tulang ekornya bengkok karena dia terjatuh tadi dengan menghentak tulang ekor. Alhasil, dia menjadi lumpuh. Nah, kalian mau gak buat kawan kalian lumpuh? Jangan sayang ya. Jadi, jika bergurau, perhatikanlah. Jangan sampai membahayakan. Niat hati bergurau, tetapi berakibat fatal pada orang lain. Next, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu, seperti namanya bahu, berarti dia berada di bagian bahu kita. Nah, tulang bahu ini terdiri atas tulang selangka, itu bagiannya kecil, dan tulang belikat. Silahkan kalian raba bahu kalian, itu yang berbentuk pipih adalah tulang belikatnya. Next, tulang panggul. Tulang panggul ini terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang usus, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Masuk kita ke bagian anggota gerak. Nah, kalau anggota gerak, biar kalian mudah memahami, itu terdiri atas bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas adalah bagian tangan kita, sedangkan bagian bawah adalah bagian kaki. Apa saja bagiannya? Oke, untuk tangan atau bagian atas terdiri atas tulang lengan atas. Nih, silakan kalian pegang tangan kalian. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil, ini yang ada 2. Yang tulang hasta di bagian depan dan tulang pengumpil dia di bagian belakangnya. Kemudian ada tulang telapak tangan dan tulang pergelangan jari. Next, untuk organ gerak bagian bawah atau kaki terdiri atas tulang paha. Ini bagian atas ada 1 tulang. Kemudian tempurung lutut. Turun ke bawah lagi ada tulang kering. Nah, tulang kering kita ternyata ada 2. Yang satu tulang kering, yang satu lagi tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Kita masuk ke jenis tulang. Ternyata berdasarkan penyusunnya, tulang kita dibagi atas 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Dikatakan tulang rawan karena tulang ini tersusun atas sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur karena terdapat ruang di antar sel-sel tulang rawan tadi. Selain itu, tulang rawan ini juga mengandung zat kapur dan zat perekat. Di mana tulang rawan di tubuh kita didapatkan? Ya, di tubuh kita tulang rawan ini ada di bagian tulang rusuk, ada di bagian hidung, di bagian trakea, laring, bronkus, dan ruas-ruas antar tulang rusuk. Sedangkan tulang keras atau tulang osteon, seperti namanya, dia memiliki tekstur yang padat dan keras. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblas, yaitu sel pembentuk tulang. Tulang ini memiliki banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekatnya. Nah, inilah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Tulang keras ini terdapat di dalam tubuh kita antara lain pada bagian tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Nah, kalau dari bentuknya, tulang kita ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah tulang pendek,
Kelompok kedua, tulang pipi. Dan kelompok ketiga, tulang pipa. Serta yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tulang pendek itu adalah tulang yang berukuran pendek-pendek. Nah, di mana dia? Ya, dia terdapat di bagian antar rusuk kita, ruas rusuk kita. Dan juga terdapat di bagian telapak jari tangan maupun telapak kaki kita. Kelompok kedua, tulang pipi. Tulang pipi bisa kita dapatkan di bagian tulang belati. Kelompok ketiga, tulang pipa. Sebagaimana namanya pipa, berarti bentuknya seperti pipa. Nah, tulang pipa ini bisa kita dapatkan di bagian paha, di bagian lengan, dan di tempat-tempat lainnya yang berbentuk seperti pipa. Terakhir, tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini, dia bentuknya tidak beraturan. Di mana letaknya? Dia terletak di bagian tulang jari tangan kita dan di bagian ruas tulang belakang. Baik anak-anak, sebagai tambahan wawasan kalian, tubuh kita itu tadi terdiri atas tulang. Salah satunya ya. Tahukah kalian kalau tulang itu ternyata salah satu materi hidup di dalam tubuh kita? Kenapa ada dikatakan materi hidup? Nah, tulang itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kan dinyatakan pada kelas sebelumnya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tulang kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Buktinya apa? Saat kita masih bayi, ukuran tulang kita masih pendek-pendek semua. Nah, sejalan dengan bertambahnya umur, tulang terus mengalami pemanjangan hingga batas tertentu. Saat kita masih bayi, tulang kita banyak tersusun atas tulang rawan. Sejalan dengan bertambahnya umur, beberapa tulang rawan berkembang menjadi tulang keras atau tulang sejati. Oke, anak-anak ibu semua, apakah kalian sudah mulai memahami mengenai tulang atau rangka tubuh kita? Ibu berharap kalian bisa paham dengan penjelasan ibu ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke alat gerak selanjutnya, yaitu otot. Ada yang tahu apa itu otot? Oke. Otot pada manusia itu terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung berarti otot ini berada pada dinding jantung. Otot jantung memiliki sifat seperti otot polos. Dia terletak pada jantung dan strukturnya menyerupai otot lurik. Namun otot jantung ini berbeda dengan otot lurik karena dia memiliki sel bercabang dan satu inti yang berada di tengah. Otot jantung ini termasuk otot tidak sadar loh, karena dia bekerja terus-menerus di luar kesadaran kita. Coba kalian bayangkan, kalau otot jantung ini bekerja atas kemauan kita, berarti dia tidak berdetak terus dong. Nah, karena dia berdetak tanpa kita perintah, maka otot jantung ini termasuk otot tidak sadar. Artinya, tanpa kita perintah, dia bekerja sendiri. Dia terus memompa darah. Oke, kita masuk ke otot yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Kenapa demikian?
Karena otot ini melekat pada rangka atau pada tulang di dalam tubuh kita. Otot lurik ini selnya berbentuk silinder dan memiliki banyak inti. Sel-sel ototnya membentuk serabut. Kumpulan serabut otot membentuk berkas otot. Dan berkas otot ini membentuk otot kamu yang biasa kita sebut dengan istilah daging. Nah, bagian tengah otot menggembung dan kedua ujungnya yang keras mengecil disebut dengan urat atau tendon. Tendon inilah yang nantinya akan melekat pada tulang. Otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah perintah otak. Dan kontraksinya yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan. Oke, otot lurik ini dikatakan bekerja di bawah perintah otak, artinya dia akan bekerja kalau kita suruh. Misalkan, jika kalian ingin berjalan, maka otot-otot beradab yang ada di kaki kalian akan bekerja sehingga kalian bisa melangkah. Kalau kalian ingin melompat, maka otak akan memerintahkan otot untuk bekerja. Baru kita bisa melompat. Tetapi apabila kita tidak ada keinginan untuk bergerak, maka otak itu akan berada dalam keadaan rileks. Jadi, sudah paham anak-anak yang maksudnya bekerja secara sadar atau di bawah perintah? Oke. Sip, kita masuk ke jenis otot yang ketiga, yaitu otot polos. Sesuai dengan namanya, otot ini dia berbentuk memanjang dan ujungnya lancip dan hanya memiliki satu inti di bagian tengah. Polos berarti dia bekerja di luar kesadaran kita. Di mana letaknya? Otot polos ini dapat kita temui di organ bagian dalam tubuh kita. Apa saja itu? Misalkan di bagian usus, di bagian lambung, dan bagian organ-organ dalam lainnya. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibagi menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Nah, antagonis. Kalian sudah familiar bukan dengan kalimat antagonis? Ya, antagonis itu artinya berlawanan. Berarti otot yang bekerja secara antagonis adalah dua otot yang memiliki kerja yang berbeda, memiliki kerja yang berlawanan. Contohnya adalah otot tricep dan otot bicep. Tuh, coba kalian luruskan lengan kalian. Pada saat diluruskan, coba kalian pegang lengan bagian atasnya. Kemudian, coba kalian lipat tangan kita. Otomatis, otot bicep kita akan menggembung. Nah, pada saat kita melipat tangan, otot bicep kita itu akan menggembung, membentuk tonjolan, yang sering kalian bilang itu berotot-berotot. Nah, itu dia. Kemudian di bagian bawah lengan kita akan mengencang. Itu berarti bahwa otot tricepnya dia memanjang, sehingga bisalah kita melipat tangan kita. Namun pada saat kita meluruskan tangan, otot bicep yang bagian atas itu akan mengencang, sementara otot tricep yang bagian bawah akan mengendur. Nah, dari situ sudah kelihatan sistem kerja kedua otot agar terjadi pergerakan itu ada berlawanan. Yang satunya mengendur, maka yang satu lagi akan mengencang. Paham semua pengertian antagonis? Kita masuk ke otot yang jenis sifat kerja kedua, yaitu sinergis. Berbeda dengan antagonis,
Otot sinergis ini adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, mana contohnya? Contohnya pada lengan bawah kita. Nah, lengan bawah kita memiliki kerja yang sama pada saat tangan kita ditengadahkan atau ditelungkupkan. Jadi sama-sama memanjang dan sama-sama dia memendek. Baik anak-anak, kita masuk ke alat gerak yang ketiga, yaitu sendi. Sendi dibagi atas 3, yaitu sinartosis atau sendi mati, amfiartosis atau sendi kaku, dan diartosis atau sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Kita bahas satu persatu. Sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan. Sedangkan amfiartosis atau sendi kaku adalah hubungan antara jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Diartosis itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antaranya sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Oke, kita pahami satu persatu. Yang sering salah ini adalah sendi peluru dengan sendi putar. Oke, sendi peluru, kata kuncinya adalah sendi ini memungkinkan kita bergerak ke segala arah. Dengan kata lain, memutar sejauh 360 derajat. Sendi peluru ini dapat pada tulang bahu kita antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Dengan adanya sendi peluru, maka kita bisa memutar tangan kita ke segala arah. Hal yang sama juga dapat kita lakukan pada kaki kita. Sedangkan sendi putar adalah sendi yang geraknya memutar tetapi hanya sampai 180 derajat alias setengah putaran. Contohnya adalah sendi pada tulang leher, sendi tulang hasta dan pengumpil, serta antar tulang betis dan tulang kering. Nah, Ibu ambil contoh satu, sendi pada tulang leher. Kalian lihat, kalian coba dan kalian praktekkan pergerakan di leher kita. Bisakah kalian memutar leher kalian sampai 360 derajat? Tentu tidak bisa, karena pada tulang leher kita hanya bisa menoleh sampai ke kanan dan ke kiri. Tidak bisa menoleh ke belakang. Artinya kita hanya bisa berputar 180 derajat. Nah, itulah perbedaan antara sendi putar dengan sendi peluru. Masuk ke sendi engsel. Sesuai dengan namanya engsel, biar mudah kalian ingatlah pintu dan jendela. Pintu dan jendela di rumah itu hanya bisa dibuka kedua arah, yaitu maju dan mundur, membuka dan menutup. Demikian pula dengan sendi engsel. Sendi engsel hanya mempunyai gerakan satu arah. Contohnya adalah pada lutut kaki kita. Pada lutut kita hanya bisa lurus atau membengkok satu arah. Demikian juga dengan siku kita. Pada siku tangan kita hanya bisa meluruskan tangan, kemudian melipatkan tangan. Selain itu, sendi ini juga terdapat pada luas jari kita. Nah, ruas jari itu hanya bisa kita tekuk ke bagian dalam telapak tangan kita dan kita luruskan. Kita tidak bisa menggerakkan jari tangan kita ke belakang ke bagian punggung. Nah, itulah sendi engsel. Selanjutnya sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerak geser. Sendi geser ini terdapat pada tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki serta tulang sendi pada antar tulang belakang. Sendi pelana. Sendi pelana merupakan gerakan dua arah, yaitu ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan.
Nah, sendi pelana ini terdapat pada tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Silakan kalian coba bagaimana pergerakan di antara kedua tulang tersebut. Oke anak-anak, kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Pada tulang itu terdapat kaki bengkok atau kaki yang berbentuk O dan kaki yang berbentuk X. Selain itu ada juga osteoporosis atau tulang kropos, fraktura atau tulang patah, penyakit polio dan penyakit sifilis. Sementara gangguan pada otot itu dapat berupa tetanus atau kelainan otot yang tegang sehingga mengakibatkan racun bakteri, kram akibat aktivitas otot yang terus-menerus sehingga otot menjadi tegang, keseleo akibat otot sinergis salah satu otot bekerja berlainan arah. Oke anak-anak ibu, cukup sekian materi dari ibu. Baiklah anak-anak ibu semua, agar kalian lebih memahami mengenai alat gerak pada manusia, silakan kalian kerjakan tugas yang terdapat di buku siswa ilmu pengetahuan alam kelas 8 halaman 27 tabel 1.6, kemudian dilanjutkan dengan halaman 32 aktivitas 1.4 dan halaman 34 aktivitas 1.5. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Sebelum ibu tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Apabila ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.